Kembali di Kompas Siang, Saudara. Papan ucapan terima kasih atas penangguhan penahanan Amsal berjejer di depan Pengadilan Negeri Medan. Sidang putusan videografer Amsal Setepu digelar setelah sebelumnya dituntut 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pembuatan profil desa di Kabupaten Karo. Setelah mendapatkan penangguhan penahanan semalam, Amsal hari ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan. Sidang hari ini menjadi penentu bagi perjalanan hukum Amsal setelah rangkaian sidang yang panjang. Ia didakwa korupsi penggelembungan dana pembuatan video profil desa sebesar 30 juta rupiah per desa dan yang berjumlah sekitar 20 desa yang dinilai terlalu mahal. Amsal dituntut 2 tahun penjara dengan dana denda 50 juta rupiah oleh jaksa. Dengan P9 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Perbesi, Kecamatan Tiga Bina, Kabupaten Karo melalui saksi Martin Subaya, serta PU10 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Perbesi, Kecamatan Tiga Bina, Kabupaten Karo melalui Andi Sopir Terwani Top, serta PU11 dinyatakan dikembalikan ke pemerintahan desa Haji Bukara, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui Henry Sinuhaji, serta PU12 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Haji Bukara atau Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui Henry Sopir Sinuhaji Esos, serta bukti PU13, PU14 dinyatakan masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Salib, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Arian Purba, serta bukti PU15 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Salib, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Sofian Sinuhaji, serta PU16 sampai dengan P19 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kutakepal, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Sari Mulyanta Purba, serta bukti PU20 sampai dengan 25 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Seberaya, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Panca Ginting, serta bukti PU26 dan bukti PU27 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Mulawaris, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Suhardi Kunik, serta bukti PU28 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Mulawaris, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Sofian Haji Esos, serta bukti PU29 sampai dengan bukti PU33 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Perdana Karigan, serta bukti PU34 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Sofian Sinuhaji, serta bukti PU35 sampai dengan bukti PU40 dinyatakan masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Berta, Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Limit SP, serta bukti PU41 sampai dengan PU48 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Manuk Mulia, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Kamsin Ginting HMD, serta bukti PU49 sampai dengan bukti PU52 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Abel Ginting, serta bukti PU53 sampai dengan bukti PU58 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah desa Kutabale, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Pembela Kulit, serta bukti PU59 sampai dengan bukti 63 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Suka Pilihan, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melalui saksi Alexander Barus, serta bukti PU64 sampai 68 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan desa Sukatepu,
Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Edi Songgete, serta bukti P69 sampai dengan 73 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Kuta Tonggang, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi umum Simulaya, serta bukti PU74 sampai dengan 8 bukti PU87 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Kebayakan, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Sofyan Sinuaji Aisos, serta bukti PU88 sampai dengan bukti PU91 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Kutamberung, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Maedi Sahman Surbakti, serta bukti PU92 dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Kutamberung, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Sofyan Sinuaji Aisos, serta bukti PU93 sampai dengan bukti PU95 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan Desa Kuta Guguk, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Pasca Andreas Ginting, serta bukti PU96 sampai dengan bukti PU105 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemerintahan Desa Sigaranggaran, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo melalui saksi Andi Saputra Ginting, serta bukti PU106 diberi tanda bukti 106 dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Amsal Kristi Sitepu. 5. Membebankan pihak perkara kepada negara. Diputuskan demikian diputus dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2006 oleh kami M. Gisal Muhammad Sabia Gisal sebagai ketua, Muhammad Kasih Hakim Eko Boranus, Gustaf Bayan Marian Marpaun sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 April 2026 oleh majelis hakim tersebut di atas dibantu oleh Tia Rahman Tarigan, Panitra Panggati, yang tidak pidana korupsi pada Pengadilan Medan, serta dihadiri oleh penasihat umum, terdakwa didampingi tim penasihat hukum. Silakan dulu. Itu putusan yang diambil pengadilan terhadap perkara saudara. Ya, secara juridis ditafsirkan majelis tidak lagi mempertimbangkan terkait penahanan saudara karena sudah mengeluarkan penetapan bahwa status saudara tidak lagi ditahan. Terhadap putusan ini saudara mungkin penasihat hukumnya punya hak untuk menentukan sikap, terima, pikir-pikir ataupun melawan putusan ini dengan mengatakan ada hak yang sama kepada penuntut umum dalam batas waktu yang tetap undang-undang. Secara keseluruhan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Tapi ini kemenangan khusus semua pejuang ekonomi negara
ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Majelis Hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya percaya momentum ini adalah momentum untuk kebangkitan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada Komisi 3 DPR RI, terkhusus untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, untuk pimpinan, untuk anggota Komisi 3, terkhusus untuk Bapak Hinca Panjaitan yang telah mendampingi saya, yang telah menjamini saya, yang telah membantu saya mendapatkan keadilan ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan saya juga berterima kasih untuk kepada Menteri Ekonomi Kreatif, begitu juga untuk Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Kawendra. Terima kasih. Dan untuk Majelis Pimpinan Tinggi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Prof. Supidasko, terima kasih. Dan saya juga mau berterima kasih untuk Asosiasi Ekonomi Kreatif, Asosiasi Videografi, Asosiasi Fotografi yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Saya mau berterima kasih. Dan tidak terlepas saya mau berterima kasih untuk penasihat hukum saya yang sudah mendampingi saya. Begitu juga untuk konsultan media saya, Bang Deddy Sungaji, terima kasih. Dan kami juga mau berterima kasih untuk saksi ahli. Dan juga saya tidak terlepas mau berterima kasih untuk teman-teman influencer dan konten kreator. Banyak sekali ada Bang DJ Doni, Bang Gian Lugi, Ferry Irwandi, Bang Doer, Bang Salim Doer, seluruh Cat Warrior Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini semua perjuangan kita, ini semua perjuangan kita, tetaplah berjuang. Dan saya juga mau berterima kasih untuk netizen yang ada di Indonesia yang telah meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk membantu saya mendapatkan keadilan dan memperjuangkan keadilan ini. Dan juga untuk seluruh teman-teman media yang sudah mengawal kasus ini dari awal, terima kasih semuanya. Dan tidak terlepas, ini terkhusus saya mau berterima kasih kepada relawan yang sudah membantu saya, relawan PIK, dan juga teman-teman dari Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, dan terkhusus untuk turang saya, anggota DPRD Kabupaten Karunia Kaban. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa. Amsal Kristi Sitepu bukan siapa-siapa teman-teman. Amsal Kristi Sitepu hanyalah seorang warga negara biasa. Ini semua terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Ini semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang menolong saya memperjuangkan keadilan ini. Dan saya juga mau berterima kasih untuk semua yang mendoakan saya, untuk Rutan Kelas 1 Medan. Terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman buat saya selama 131 hari ini. Pengalaman di dalam Rutan akan menjadi pengalaman yang paling berharga buat saya. Dan juga untuk ahli-ahli audit, Pak Sudirman, ahli videografi Bang Manu yang telah mau bersaksi dalam persidangan saya. Teman-teman, banyak sekali yang seharusnya saya ucapkan, yang mungkin saya terlupa, tapi percayalah di dalam hati saya tidak ada satupun yang terlupa. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang membuat segalanya menjadi mungkin.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan baik. Saya mau nyatakan Tuhan baik. Dan di momen ini saya mau nyatakan tidak akan ada lagi Amsal lainnya dikriminalisasi. Dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Terima kasih. Merdeka! Itu tadi pernyataan dari terdakwa Amsal Sitepu yang diberikan vonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusafri Hadi Girsang. Dan untuk saat ini Amsal Sitepu dinyatakan bebas yang sebelumnya dituntut jaksa 2 tahun penjara dan juga subsidiar 50 juta rupiah dengan denda 202 juta rupiah. Sebelumnya terdakwa Amsal dituding melakukan penggelembungan dana atau markup dengan dugaan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini bermula saat Amsal mengajukan proposal ke 20 desa di Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Namateran di Kabupaten Karo dengan biaya yang ia tawarkan dengan proposal sebesar 30 juta rupiah per desa untuk per video. Dan saat tahun 2020 hingga 2022 pengerjaan video profil desa itu dikerjakan sebanyak 20 desa. Untuk saat ini vonis bebas telah dijatuhkan dan tadi Amsal berterima kasih kepada pihak-pihak selama ini yang telah membantunya dan sebelumnya sempat ditangguhkan penahanan dengan sejumlah upaya dari publik dan juga Komisi 3 DPR. Sebelumnya, Auditor Inspektorat Kabupaten Karo berpendapat biaya yang wajar untuk satu video pembuatan profil desa sebesar 24,1 juta rupiah. Sisi anggaran inilah yang dipersoalkan sehingga menjadi pokok perkara dari kasus dugaan korupsi dengan dugaan ataupun dengan kerugian negara 202 juta rupiah. Bersama perwakilan Komisi 3 DPR RI, Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Selasa sore. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Hari ini kami dari Komisi 3 DPR RI telah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk pengabulan penangguhan penahanan. Dan hari ini sudah dieksekusi. Karena itu besok pagi saya yang akan mendampingi sebagai penjamin dari teman-teman di Komisi 3, terutama dari Wakil Ketua DPR Profesor Dr. Dasko Ahmad yang menaikkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dilanjutkan ke Majelis Hakim. Amsal bersyukur mendapat dukungan dari berbagai pihak. Amsal langsung menjumpai keluarga di Kabupaten Karo dan akan hadir di Pengadilan Negeri Medan. Mengenai putusan, Amsal berharap mendapat putusan bebas. Khususnya untuk Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasko, kebebasan hari ini biarlah menjadi kebebasan para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Saya juga mau berterima kasih untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Hatibur Rahman, berikut dengan pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, dan khusus untuk Bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi 3 DPR RI untuk menjamini saya. Terima kasih Pak. Dan saya juga mau berterima kasih untuk Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Tengku Rifki. Terima kasih untuk semua dukungannya dan tidak lupa juga untuk Pengadilan Negeri Medan serta Majelis Hakim. Seperti diketahui, sidang pembacaan putusan Amsal dijadwalkan berlangsung Rabu 1 April 2026 di Pengadilan Negeri Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Ya, sebelumnya Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusafri Hadi Girsang
memberikan putusan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Sitepu, seorang videografer yang dituntut oleh jaksa melakukan penggelembungan dana atau markup dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo dengan rancangan anggaran biaya di tahun 2020 hingga 2022. Informasi terkini terkait dengan hasil putusan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Sitepu akan kami hadirkan usai jeda hanya di Breaking News Kompas TV.